Sejarah Stasiun Bangil (BG) adalah stasiun kereta api kelas 1 yang terletak di Pogar, Bangil, Pasuruan. Stasiun ini merupakan stasiun paling timur di daerah operasi 8 Surabaya lintas Bangil Sidoarjo sekaligus merupakan stasiun aktif paling barat di Kabupaten Pasuruan dengan jarak 47 km arah selatan dari Stasiun Surabaya Kota dan 262 km sebelah barat dari Stasiun Ketapang. Ke arah timur dari stasiun ini terdapat jalur percabangan menuju Probolinggo dan Malang. Stasiun Bangil diresmikan oleh perusahaan kereta api negara Hindia Belanda bernama Staatspoorwegen SS Wilayah Eksploitasi Timur atau Oosterlinen pada tanggal 16 Mei tahun 1878 bersamaan dengan pembukaan jalur kereta api Surabaya-Pasuruan. Merupakan salah satu di antara jalur kereta api pertama yang dibangun oleh perusahaan tersebut. Stasiun ini tergolong besar serta memiliki depo lokomotif. Setelah pembangunan jalur Surabaya-Pasuruan usai, SS juga melakukan progres pembangunan jalur menuju Malang yang kemudian dibuka pada tanggal 20 Juli tahun 1879. Bangunan stasiun sempat diperluas pada tahun 1905 hingga bisa dilihat fisiknya saat ini. Pada pembangunan jalur baru ke Malang, selain berfungsi sebagai jalur penghubung dari daerah perkotaan Surabaya dan sekitarnya, ke daerah destinasi wisata, terutama ke daerah Batu, dan tempat peristirahatan. Jalur ini juga dikenal melewati daerah pegunungan dan memiliki medan yang memiliki banyak tanjakan dan turunan, terutama di daerah Sengon yang memiliki gradien kemiringan yang cukup curam. Pada awal beroperasinya, Staatspoorwegen tidak memiliki armada lokomotif yang besar dan cukup kuat untuk melayani jalur ini. Maka, dibangunlah sebuah depo lokomotif yang berfungsi sebagai tempat penampungan dan perbaikan lokomotif dari dan ke arah Malang. Depo ini pada awalnya pernah menjadi persinggahan lokomotif-lokomotif uap buatan Fox, Walker & Co., Inggris. Armada lokomotif SS-300 dan SS-400, lokomotif C11 dan C12 buatan Hartmann, Jerman juga didatangkan untuk melengkapi armada lokomotif dari dan ke arah Malang. Lambat laun, akhirnya pernah menjadi tempat persinggahan armada lokomotif besar dan kuat, seperti lokomotif Mallet seri SS-520, lokomotif CC-10, dan beberapa jenis lokomotif kereta api ekspres seperti SS-1000, lokomotif C-53, SS-800, Javanik, lokomotif F-10, yang merupakan armada lokomutasi dari jalur pegunungan Jawa Barat. Kemudian SS-1100 dan SS-1300, C-27 dan C-28. Sejak tahun 1934, SS menghadirkan layanan kereta api ekspres untuk menghubungkan perkotaan Surabaya ke daerah peristirahatan di Malang bernama Vlj Vijayav Cepat 5. Kereta api ekspres ini pernah membukukan rekor perjalanannya yang hanya dapat ditembus dalam waktu 1 jam 15 menit 75 menit saat ditarik armada lokomotif ekspres andalan seri SS-1300 lokomotif C-28. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan jalur ganda dari Surabaya Porong. Pemasangan traksi ganda dari dipo lokomotif stasiun ini, untuk menaklukkan jalur curam ke Malang, juga kecepatan di sepanjang jalur K ini yang ditingkatkan mencapai 90 km per jam pada akhir 1900. Stasiun ini juga pernah terhubung dengan jalur ke arah Pandaan Japanan milik Mojokerto Stumtram Mat Secapich MSM untuk pengangkutan barang. Salah satunya adalah gula dari pabrik-pabrik gula yang beroperasi di sana di sebelah selatan emplasemen stasiun yang dibuka pada tanggal 4 Mei tahun 1919. Jalur ini merupakan perpindahan dari jalur lama yang diresmikan pada tanggal 18 September tahun 1899. Sebagai imbas proyek lanjutan MSM berupa jalur yang terhubung ke pabrik gula PG Sumberjo di sebelah utara yang seharusnya juga dibangun, tetapi tidak kunjung dieksekusi karena jalur ini dianggap kurang menguntungkan bagi MSM hingga pada akhirnya pembangunan jalur ke PG Sumberjo diambil alih oleh Staatspoorwegen SS dan jalur MSM yang awalnya dari jalur 1 dipindah ke sebelah selatan. Sedangkan untuk PG Sumberjo sendiri tutup sekitar tahun 1932 per 1933 disusul oleh PG Pandaan dan PG Japanan sebagai imbas dari depresi besar. Kemudian kompleks PG Sumberjo diakuisisi oleh NV, Texel Fabrik and Handelsmaat Sapich Kancilmas dan berubah nama menjadi Pabrik Tekstil Kancilmas.
Fasad bangunan ini mirip seperti Stasiun Kertosono, tetapi bangunan utama stasiun saat ini sudah tidak terlihat asli, kecuali pada bagian kanopi dan depo lokomotif yang kini sudah tidak digunakan. Dalam beberapa catatan sejarah, bangunan utama yang asli Stasiun Bangil telah dijatuhi bom melalui serangan udara sebagai dampak serangkaian agresi militer Belanda II pada tahun 1948 di wilayah Pasuruan Sidoarjo. Kemungkinan besar stasiun ini telah dibangun ulang oleh Jawatan Kereta Api (DKA) setelah agresi sehingga stasiun ini kembali beroperasi.